Perkenalkan, saya Siska Eka Fitria, dosen Prodi Manajemen Bisnis Teknologi dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Saya akan menjelaskan materi ajar aspek pemasaran. Capaian pembelajaran dari aspek pasar yaitu mahasiswa memahami dan merancang secara umum mengenai aspek pasar. Baiklah, mari kita masuk ke materi ajar pada pertemuan ini. Aspek pemasaran merupakan salah satu aspek terpenting dari kewirausahaan. Pemula usaha yang belum berpengalaman seringkali mengutamakan aspek produksi terlebih dahulu. Orientasi ini sudah lama ditinggalkan dalam ilmu pemasaran. Supaya berhasil, seorang wirausaha harus membalikkan cara berpikirnya dan memulai dari sisi pemasaran. Pengertian pemasaran. Menurut Kotler dan Lane tahun 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan menurut Daker 1954, pemasaran bukan sekedar peluasan dari penjualan dan bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang pelanggan. Apa saja yang dapat dipasarkan? Pertama, pemasaran barang konsumsi atau consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Contohnya, sepatu, makanan, baju, dan lain sebagainya. Kedua, pemasaran barang industri atau industrial goods, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Contohnya, bahan baku. Ketiga, pemasaran pada jasa atau servis, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Contohnya, salon, bengkel, ojek, dan lain sebagainya. 4. Pemasaran gagasan, yaitu promosi gagasan, contohnya gagasan sosial berupa layanan masyarakat, motivasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing. Di antaranya, strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan terakhir adalah segmentasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah usaha meningkatkan penjualan produk yang sama atau lama dan dalam pasar saat ini melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Strategi pengembangan pasar adalah usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang lama ke pasar atau segmen baru. Ketiga adalah strategi pengembangan produk, adalah suatu usaha meningkatkan penjualan dengan menambah produk atau jasa baru pada jasa yang ada pada saat ini. Yang terakhir adalah segmen pasar, yaitu strategi untuk memilah pasar yang massal dengan membagi-bagi mereka ke kelompok yang lebih homogen. Setelah membagi-bagi pasar ke dalam beberapa segmen, selanjutnya Anda harus mulai memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Tahapan ini dikenal sebagai targeting. Selanjutnya adalah dengan melakukan positioning, di mana di sini dilakukan upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Dengan mengacu pada segmen yang dipilih serta strategi bisnis, maka dikembangkanlah taktik pemasaran. Kita mulai dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah upaya untuk menciptakan perbedaan yang positif di mata pelanggan dan berbeda dari yang ditawarkan pesaing. Diferensiasi dapat dilakukan melalui produk dan atau jasa yang ditawarkan, people atau karyawan, dan image produk atau merek di mata pelanggan. Selanjutnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu product, price, place, and promotion. Taktik berikutnya adalah penjualan, di mana taktik ini digunakan untuk menciptakan hubungan jangka panjang. 3 tingkat utama dalam penjualan adalah penjualan fitur, penjualan benefit, dan penjualan solusi. Perusahaan harus menjual solusi kepada pelanggan, bukan sekedar fitur atau manfaat saja. Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai bauran pemasaran. Pertama, produk berjalan melalui berbagai tingkatan. Product life cycle atau daur hidup produk menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberikan gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak dan kapan produk baru harus diperkenalkan. Kedua, price atau harga. Penetapan harga akan berdampak langsung pada penerimaan pasar. Secara umum, seorang wirausaha mempunyai 3 alternatif penetapan harga, yaitu cost-based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya,
Value-based pricing yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang. Ketiga, competition-based pricing yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Berikutnya adalah place atau saluran. Saluran adalah bagaimana Anda mengkombinasikan saluran-saluran distribusi kepada konsumen Anda. Saluran distribusi yang sering digunakan yaitu saluran 1, saluran 2, saluran 3, dan saluran 4. Saluran 1 di mana distribusi dilakukan langsung dari produsen ke konsumen. Saluran 2 di mana distribusi dibantu oleh pengecer untuk bisa sampai ke konsumen. Saluran 3 di mana distribusi melalui grosir, kemudian pengecer, baru kemudian sampai ke tangan konsumen. Sedangkan saluran 4 distribusi menggunakan agen penjualan atau broker. Yang terakhir dari bauran pemasaran adalah promotion. Promosi adalah suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulus konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Secara umum, bauran promosi diantaranya advertising yang dilakukan melalui koran, televisi, direct mail, radio, majalah, iklan luar ruangan, internet, dan periklanan maya. Kemudian, personal selling merupakan bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Selanjutnya, sales promotion merupakan kegiatan promosi jangka pendek yang dapat membantu produk get out the crowd, penghubung ke media lain, mendorong trial forecast, dan lebih diingat oleh konsumen. Terakhir, public relation adalah bentuk publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum untuk membangun reputasi baik perusahaan. Demikianlah akhir dari materi perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya.